lu jadi Kristen? Is. Bukan, Kak Kak. Patut. Bukan. Sila. Cuman gini, Kak. Gimana sih maksudnya ayat itu gimana, Kak? Ayat mana tuh? Yo, itu yang kemarin dari kutipannya saya masih screenshot. Saya foto itu Yohanes 8 ayat 12, Kak. Tulisannya gimana tuh? Tulisannya bentar ya, Kak ya. Kik. Bunyinya ngerti banget. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana caranya, Kak, gitu, untuk bisa percaya? Apakah memang ada dijanjikan seperti itu, Kak? Nah itu Yesus sendiri yang bilang. Pertanyaannya apa? Oh nggak jelas. Kan Yesus itu adalah terang dunia, ya kan? Ya kalau mengikut dia, kita itu juga akan menjadi terang dunia. Kenapa? Karena Allah itu berdiam di dalam kita. Ada istilahnya, ada jaminan, Kak? Ada dong. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan itu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ada dijamin, ada jaminannya. Jaminannya itu Roh Kudus. Terang tadi, terang yang ada di dalam diri kita setiap kita ini dibaptis, pasti kita menerima Roh Kudus itu. Ya, memang kemarin kan, Kak, saya bingung gitu ya. Pas nontonnya, bagus banget ayatnya gitu loh. Jadi itu suatu pertanyaan buat saya juga, pertanyaan dalam hati juga. Di kami kok tidak ada ayat yang seperti ini gitu loh. Mengikut seseorang itu Mengikut bisa sang terang. mengikut seperti ini kok bisa ada seperti ini gitu loh. Justru di kita disuruh untuk ini, untuk itu, untuk ini gitu loh. Tapi kok di yang sebelah kok bisa seperti ini gitu loh. Harus disuruh dari kegelapan masuk ke terang gitu kok. Itu maksudnya. Maksud saya. Iyalah, karena kan di dalam Yohanes 1 dikatakan terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dunia, terang yang menerangi kita, gitu kan. Kamu tadi baca Yohanes berapa? Saya bawa Yohanes 1 ya. Aku baca Yohanes 8 ayat 12. Nah, nih dari Yohanes 1 ya. Yohanes 1 dikatakan begini kan. Datanglah seorang diutus Allah, yaitu Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Tunggu ya, bentar. Kenapakah ada ayat yang sekeren ini? Ya iyalah, namanya Allah. Iya, makanya Kak, saya langsung ya. Tadi malam juga saya juga nonton live-nya Kakak kan. Di situ ada dibuatkan, saya lupa dan saya nggak tahu. Tapi ada kutipan juga saya dengar tadi malam yang sampai Kakak berdebat gitu tentang aku apa ya? Akulah jalan apa itu, Kak? Apa sih? Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakannya. Coba baca. Ada Alkitabmu kan? Tuh. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang. Ya, kalau Allah adalah terang, setiap manusia yang diterangi olehnya itu tidak akan jatuh gitu. Karena apa? Karena dia tidak berada di dalam gelap gitu. Coba orang yang berada di dalam gelap itu kan mudah sekali tersandung, mudah sekali jatuh ke dalam dosa, itu maksudnya ya. Kalau kita orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus melalui baptisan dan krisma, maka kita itu tidak akan mungkin lagi terjatuh seperti orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Karena sang terang itu adalah kebenaran itu. Orang yang sudah tahu kebenaran itu tidak akan mungkin melakukan kesalahan.
Itu Bang. Jadi kenapa kok ada sih Kak ayat yang sekeren ini? Ya iyalah. Karena Allah itu yang mengetahui segala sesuatu. Kalau di sebelah ya jelas nggak ada. Karena bukan dia Allah yang benar. Gitu. Allah yang benar itu hanya Yesus. Ya Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Itu aja sih Kak. Ya. Tuhan berkati ya. Apa kok Jeb Colby? Berani-beraninya kok typing di roomku. Langsung kemarin kau itu live terus pas kau terciduk olehku kau langsung off cam. Kau on live. Dasar kok Jeb Colby. Allah artinya di KBBI itu apa Kak? Pencipta. Nana, Nana, Nana. Halo Kak, Halo, Michael iya Suryawan. mau tanya Kak. Bukan Eh, Kristen, Bang. oh Kristen. Tadi kan sempat yang bahas masalah dunia, bumi baru itu loh Kak. Saya itu kan Islam Kristen, Bang. Kristen Kak. Nah Bang. itu saya mau tanya. Tadi kan sempat soalnya yang masalah dunia bumi baru itu loh Kak. Saya itu kan pernah sempat dengar dari satu pendeta tuh bilang bahwa kita kalau sudah meninggal itu kita masuk penantian dulu. Nah nanti baru pada saat kita sudah masa penghakiman baru kita dihakimi semua. Nah ada juga yang saya dengar dari Masuk masa penghakiman, terus kita dihakimi semua gimana? maksudnya maksudnya masuk ruang tunggu tuh loh Kak. Itu juga Ruang tunggu. saya nggak tahu juga kan ada yang bilang. Nah terus ada yang bilang gini juga, oh enggak kalau kita mati langsung masuk surga atau neraka gitu doang. Nah saya tuh bingung loh. Terus katanya ada yang dalam kita kan ada dunia kayak bumi baru dan segala macam. Nah itu tuh gimana sih Kak, yang tadi soalnya sih sempat joinnya telat masalah penjelasan itu. Terus pertanyaan yang pertama, terus pertanyaan yang kedua tuh tentang yang Pertanyaan pertama aku tuh nggak ngerti apa pertanyaannya. itu Kak, yang masalah kita kalau misalnya meninggal itu kan ada yang bilang oh kita sudah langsung ditentuin. Pertanyaannya itu kan bukan pertanyaan. Pertanyaanmu apa? Oh, saya kepingin tahu yang sebenarnya tuh kalau kita tuh meninggal itu masuk ke dalam, maksudnya langsung ke surga dan neraka atau Setelah mati kita kemana Kak? Gitu aja dong. oh iya, oke, ya itu aja. Langsung Itu saya jawab ya. ya. Oke, setelah mati nanti kita itu kalau yang percaya kepada Yesus dituntun malaikat menuju Firdaus atau pangkuan Abraham. Oke. Kalau yang tidak percaya kepada Yesus itu dituntut malaikatnya setan itu menuju kepada Tartarus. Tartarus dan Firdaus itu adalah alam penantian sementara atau beranda dari sorga atau beranda dari neraka itu. Di mana nanti kita ini semua menantikan Tuhan Yesus itu membangkitkan kita semua, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Setelah dibangkitkan semua, ya ini orang Kristen maupun yang non Kristen itu dibangkitkan, ya, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengan Yesus itu untuk orang yang percaya. Dan orang yang tidak percaya ini juga dibangkitkan untuk dihukum. Gitu. Oh, oke. Terus pertanyaan kedua Kak, yang saya juga sempat diskusi minggu lalu sih sama teman saya yang dari Katolik. Dia sempat kan bilang, oh kalau di tempat Katolik kalau meninggal boleh dikremasi. Tapi kan kalau di Kristen tuh kan tidak diboleh dikremasi. Itu sih yang sebenarnya itu yang gimana sih Kak? Yang sebenarnya boleh apa nggak sih Kak dikremasi itu? Di dalam Kristen dikremasi itu nggak boleh. Karena nggak ada juga dasar ayatnya. Kita tidak boleh sama seperti orang yang beragama-agama lain ya. Yang mereka itu mengkremasi. Karena apa? Di dalam Alkitab dikatakan, engkau dari debu dan tanah, engkau harus kembali menjadi debu dan tanah. Makanya orang Kristen tuh nggak diperkenankan untuk dikremasi. Oh, oke. Siap Kak, itu aja Kak. Thank you banyak ya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Bang. Berarti Kak. Nana, 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 nana. Mulai ngawur, alhamdulillah sudah banyak yang mualaf dan sadar jadi korban perpuluhan. Di mana ada korban perpuluhan? Orang memberi kok korban. Jangan lupa korbannya Ustadz Yusuf Mansur ya. Halo, silakan Ucok Bron. Salam Kak, Neta, selamat minggu.
Ya, selamat hari Minggu. Islam Kristen Saya Pak? Kristen. Saya Kristen. Silakan. Saya pernah dengar live kakak. Jadi saya tertarik bertanya kan mengenai apa satu orang beriman nama satu keluarga. Tolong bantu kak pencerahannya. Tolong bantu apa? Pencerahannya tinggal beli lampu lah biar cerah. Mau pakai krim merkuri biar cerah wajahmu. Apa maksudnya? Satu orang apa tadi? Beriman, satu orang yang beriman menyelamatkan satu keluarga gitu. Satu orang beriman menyelamatkan satu keluarga. Maksud dari satu orang beriman seluruh keluarganya itu diselamatkan. Melalui satu orang itu, yang lain itu diinjili menjadi percaya gitu loh. Ih, lucu. Ada bayi singa. Sorry gak. Distract gue gara-gara bayi singa. Satu orang percaya melalui satu orang ini, orang lain itu diyakinkan melalui penginjilan satu orang ini. Nah, kalau di dalam satu keluarga itu ada yang misalnya itu tidak dia memiliki kenormalan ya, manusia normal atau yang bisa kita sebut disabilitas atau orang yang apa ya namanya? Cacat gitu ya, yang tidak bisa kita injili. Nah, itu juga diselamatkan oleh iman keluarganya tadi gitu maksudnya. Juga kepada anak-anak kecil yang dalam satu keluarga itu ya. Makanya anak kecil itu boleh dibaptis ya. Penggenapan, karena baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Umur 8 hari itu sudah bisa dibaptis. Dia kan belum mengerti firman Tuhan, tetapi melalui iman orang tuanya, anak kecil itu menerima Yesus dan dibaptis. Jadi makna satu orang percaya semua orang diselamatkan itu untuk itu. Untuk kasus-kasus orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan itu secara normal. Gitu, kayak orang lumpuh itu kan dia tidak bisa melakukan apapun itu, karena di dalam Alkitab juga kan ada tuh dijelaskan karena iman teman-temannya, karena iman mereka orang yang lumpuh itu diselamatkan gitu. Maksudnya itu jangan pula satu orang percaya semua orang diselamatkan, kau percaya terus satu keluargamu yang berbuat dosa itu selamat. Oh, tidak gitu. Jadi iman satu orang menyelamatkan keluarga lainnya kalau keluarganya itu memang tidak mampu menerima firman Tuhan secara normal. Itu maksudnya Bang. Jadi jangan kau kira aku aja percaya terus yang lainnya agama lain gitu. Terus mereka otomatis selamat. Enggak. Jadi melalui kita yang percaya ini mereka itu diubahkan, bertobat. Jadi menerima Tuhan Yesus. Gitu Bang. Thank you ya Kak Leonie ya. Oke. Baik, Terima kasih Mbak Agatha ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup Mbak. Terima kasih Mbak ya. Salam. Shalom, Tuhan berkati. Enggak ada bapaknya singa Kak Leoni. Bapaknya singa enggak tuh? Oke. Singa bersin keluar si Oyen. Halo itu namanya. Singa bersin keluar Oyen. Halo Hud. Halo Hud. Selamat Happy Sunday. Semangat sekali Shalom. bapakku. Salam. Uma, open cam dia. Ya Pak. I'm Christian. I do love Jesus Christ. Pak, bahasa Indonesia bisa nggak Pak? Saya nggak ngerti Inggris Pak. Tapi di luar negeri. Di luar negeri pun aku kan berbahasa Turki aku Pak, sama berbahasa Thailand. Oke. Ya, kalau aku kan ini kebetulan lagi di Thailand, jadi bahasanya juga Kap kun kap, sawadikap, lay, noi gitu. Apa artinya? Kan nggak tahu kan? Nah, udah, jangan nyuruh aku pakai bahasa Thailand. Nanti sawadikap Oke, kalian semua. Ya, mau nanya ini Agatha. Silakan. Kita kan orang Batak. Lalu? Jadi di adat Batak itu banyak adat-adat yang mungkin bisa menyalahi ketentuan-ketentuan dari Yesus Kristus. Hampir sama, hampir mirip dengan budaya dari Israel itu. Kok serius sekali Adatnya. mukanya Om ini? Tegang kali
sekali mukanya. Biasa aja dong. Silakan. Oh, orang Batak ini tegang-tegang mukanya ya. Karena apakah itu melanggar di Kristen? Apanya yang melanggar? Itu apa? Ada adat seperti ada penyerahan ikan mas, ada ulos dan lain-lain sebagainya. Baik, baik, baik. Jadi adat itu tidak pernah bertentangan dengan iman Kristen selama adat itu tidak dikultuskan atau tidak dijadikan berhala gitu ya. Jadi adat itu nggak usah dibuang. Adat itu bagus, justru itu menjadi identitas budaya kita, identitas kita ini dari suku apa gitu. Karena Alkitab itu tidak pernah menggerus kebudayaan. Ya kalau kamu dengan adat Batak pakai ikan mas, pakai ulos-ulos, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak dikultuskan. Yang penting tidak dijadikan berhala gitu ya. Itu semua hanya budaya. Itu tidak bisa memberkati manusia karena yang memberkati manusia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Itu Pak, kalau mau dipakai adatnya dipakai nggak apa-apa. Itu tradisi ini kebudayaan tuh. Gak usah dihilangkan. Ngapain dihilangkan? Nanti nggak ada yang kena lagi ulos 2000 tahun ke depan. Habislah semuanya nanti. Nah, kau dari suku apa? Batak. Mana buktinya? Nggak ada, ulosnya udah hancur semua. Kan nggak enak kan? Gitu. Nggak apa-apa, Amang. Tetap aja manortori kau. Yang penting jangan kau ini menyembah itu pula, tortormu itu. Ngerti. Yang kedua nih. Ya. Ini kalau 2 tarifnya 5.000 ya. Silakan. Terus kan ada istilah orang Batak itu tangiang satongani ulaon. Artinya Doa adalah setengah dari kerjaan kita. terus Doa adalah setengah dari apa yang kita kerjakan. lalu pertanyaannya Itu apakah ada tertulis di Alkitab atau itu hanya istilah orang Batak saja? ada itu kan orait labora, berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita mau bertahan hidup, ya kita juga harus bekerja. Selain berdoa, kita juga harus bekerja. Mungkin nggak kita berdoa, Tuhan kasih aku Lamborghini, tapi kok tidur? Mungkin nggak orang ya, Tuhan aku mau sawahku 5 hektar, tapi kok tidur aja kerja kau? Nggak mungkin. Jadi selain kita berdoa, kita juga harus menyertainya dengan bekerja. Supaya nyatalah kuasa Tuhan itu di dalam diri kita. Itu Amang Hud. Ini kayak nama Ya, sekolah. saya ya? Hutahayan. Saya Hutahayan. Oh, apa lagi tuh? Aku nggak tahu itu. Marga Hutahayan, Hut. Ah, oke. Hut. Kukira itu Oke, suara ini, itu suara aja. kapal yang lewat ketika penciptaan. Hut. Lanjut Amang, mau nanya apa lagi Mang? Ya itu aja. Sambil-sambil baru balik gereja ini, sambil-sambil makan tadi lihat VT-nya saya masuk. Terima kasih ya. Ya, Tuhan Pencerahan apa memberkati dulu? ya Amang Hud. Ya. Shalom. Shalom. Rajin kali Amang ini. Ke gereja dia, aku enggak. Robohkan pagan batu hitam. Sucai celat bohong. Kayak bahasa Thailand gitu ya kan. Halo Kak, Halo selamat siang. Nyong Bolang Metal. Iya Kak, halo Kak, selamat siang. Happy Sunday Kak. Siang, happy Sunday. Nyong itu apa? Nyong orang apa Nyong? Nyong itu sebutan untuk panggilan untuk anak laki-laki di Ambon Kak. Yang Oh, lebih sopan. Nyong Java. Nyong Kak. Nyong. Nyong. Teramat Kak. Oh, ini Kak, kalau ini nih fonetik korespondensi dari bahasa Inggris ya. Yong gitu ya. Anak-anak muda. Belanda Gitu. Kak. Belanda Kak. Ya, Nyong Ambon. Oke, silakan Nyong. Oke Kak, terima kasih. Yang ada pertanyaan saya yang pertama, apakah di Ortodoks itu mengakui kitab Deuterokanonika Kak?
Ya, tapi namanya bukan Deuterokanonika, namanya Nah, Anagenos Komena atau kitab layak baca. Itu merupakan kitab yang ditulis oleh orang-orang jujur atau orang-orang bijaksana di zaman itu, tetapi bukan nabi dan bukan rasul. Jadi tidak bisa dijadikan sumber iman, namun bisa dijadikan jembatan penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Gitu. baik. Oke, Kak. Jadi dipakai juga dalam sebagai salah satu sumber pengajaran di Ada ortodoks gitu. dong. Nih saya ada nih kitabnya nih. Nih. Oke, oke. Ada Siap, kitab siap, siap. Tobit, kitab Satu Makabe, dua Makabe, Makabe. Sirak, Yudit, silakan. Nah, baik, Kak. Oke. Nah, terus kemudian ini, Kak, yang kedua, sejak kapan neraka itu ada, Kak, dan bentuknya seperti apa? Apakah ada dalam bentuk fisik atau hanya sebuah keadaan atau gitu? Ya. Neraka itu adalah keadaan di mana ketiadaan Allah. Artinya terpisah kan, mati gitu. Karena Allah adalah sang hidup, di mana ada Allah di situ ada hidup. Kalau tidak ada Allah ya tidak ada hidup. Ya, neraka itu adalah keadaan di mana ketiadaan sang Allah itu. Jadi di situ hanya ada ratap tangis, duka cita, retak gigi gitu. Baik, Kak. Seperti itu. Nah, ini keberadaannya itu sama-sama dengan surga apakah ketika manusia berdosa baru adanya surga itu, Kak? Sorga itu kan Allah. Sorga itu keadaan di mana kita menyatu dengan Allah. Iya. Nah, Lalu? permulaan neraka ini, Kak, mau nanya, Kak, adanya sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa? Permulaan neraka. Nah, Neraka itu belum ada ya, karena belum ada yang dihakimi. Neraka itu ada ketika sudah ada ya penghakiman. siap, Kak. Oke, satu lagi, Kak. Boleh? Silakan. Oke, dalam pandangan Kakak atau dalam ajaran ortodoks itu, apa elemen dasar daripada ibadah itu, Kak, yang kita lakukan tiap hari Minggu gitu, Kak? Elemen dasar, maksudnya apa nih? Elemen dasar dari ibadah tiap minggu, ekaristi. Ekaristi, perjamuan gitu, kayak perjamuan kudus, misa gitu. Ya, Oke. jadi setiap hari minggu kita beribadah itu ya sama seperti yang diajarkan para rasul di dalam kisah para rasul. Tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti. Nah, memecah-mecahkan roti itu bukan lagi mau bagi-bagi roti sobek gitu. Itu adalah ekaristi, perjamuan itu. Jadi dasar iman kita itu berkumpul bersatu hati yaitu untuk apa? Melakukan sakramen ekaristi itu. Karena melalui sakramen ekaristi kita yang memiliki dosa itu diampuni, yang sakit disembuhkan gitu, yang berdosa itu diampuni gitu melalui sakramen ekaristi. Jadi poin utama kita ke gereja itu adalah untuk perjamuan atau ekaristi. Kalau firman dengar khotbah gitu masuk dalam apakah? Apakah Ya, salah itu satu? tanya tambahan. Tetapi yang paling penting utamanya kalau kayak makanan ya, itu main Ya. course-nya itu ya ekaristi. Jadi khotbah itu seperti garnish saja itu, seperti dessertnya mungkin gitu. Jadi yang utama itu adalah ekaristi, bukan khotbah atau bukan hanya sekedar homili. Kalau mau dengar homili, dengar aja saya. Tuh, jadi poin utamanya itu adalah berliturgi, menyembah Allah, memuji Allah, lalu ekaristi. Gitu, Bang. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Agatha. Tuhan berkati, Kak. Izin turun. Ya, salam, nyong Ambon. Nyong Ambon ya. Nyong. Oke, kita naikkan yang lain lagi. Iya, Agatha tuh tiap hari homili, nonton Agatha aja. Halo Marudutnai. Bagaimana kamu, Maru? Siang, Bu. Selamat siang, Maru. Islam Kristen, Maru. Mau nanya ini, Bu. Silakan. Haji Ladusing. Halo. Ya, Jelas. silakan. Nih, pasti ini apa namanya? Nah, baru muncul wajahnya. Silakan, mau bertanya apa, Pak Marudu? Maru. Silakan. Di hari terakhir, apakah manusia ini lewat kematian dulu semuanya, Bu, ya? Ya, Baru ya. masuk ke surga gitu? Betul, ada ayatnya. Sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Betul. Meninggal dulu semuanya, Bu, ya? Iya, betul.
Tapi kan Henok dan Elia belum mati, Kak, gitu. Iya. Henok dan Elia itu. Baru pertanyaan kedua ini, Bu. Silakan. Tuhan Yesus menciptakan manusia itu jelas Tuhan Yesus tahu bahwasannya manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Lalu tolong dijelaskan, Bu, kenapa Gimana? harus diciptakan ini manusia kalau toh juga manusia ini yang menentukan ataupun suatu saat yang menyelipkan dia seperti itu, Bu. Hah? Gimana? Ulang. Ulang lagi, Pak. Belum jelas aku. Loh, Pertanyaannya ulang lagi. Halo? Tuhan Yesus menciptakan manusia. Ya, lalu. Halo, jelas, Bu? Ya, ada. Mm-mm. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Jelaslah Tuhan Yesus tahu bahwasanya manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan Ya. manusia itulah yang akan menyalibkan dia. Lalu kenapa Tuhan Yesus menciptakan manusia seperti itu, Bu? Ya, Lebih karena kurangnya. Tuhan Yesus itu menciptakan manusia itu bukan seperti robot yang tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Gitu. Jadi, kenapa Tuhan Yesus menciptakan manusia untuk juga membunuh dia? Ya nggak apa-apa, karena di dalam kemanusiaannya pun Yesus itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Sehingga di dalam kemanusiaannya dia justru mengalahkan dosa. Yesus itu mati, dibunuh seperti yang dinubuatkan para nabi dan digenapi dan disaksikan oleh para rasul supaya nyatalah janji Allah kepada manusia. Apa janjinya? Keselamatan. Gitu. Jadi kenapa dia harus dibunuh oleh manusia yang dia ciptakan sendiri? Yaitu supaya dia bisa turun ke dalam kerajaan maut dan memberitakan kepada orang-orang di dunia orang mati bahwa dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan semua manusia. Itu, Pak. Jadi kalau kamu pikir kok kayaknya Tuhan ini kayak aneh gitu loh, udah diciptakan terus dia juga dibunuh gitu, karena setiap manusia itu memiliki pilihan atas apa yang dia lakukan. Iya. Manusia yang diciptakan Tuhan Bu, Yesus iya, itu Bu. bukan robot gitu. Ada lagi Oke, yang Bu, mau terima ditanya? kasih Tuhan. Ya, Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Marudecul maharodes, apa itu artinya? Malu. Ada yang naik tadi. Hah? Joy GFI. Halo. Joy GFI. Alah. Halo. Masih Kak? Halo? Ya, Islam Kedengaran? Kristen, Bang. Silakan, Bang. Mau bertanya apa? Protestan. Kristen, wah, mana ada? Jadi gini Kak, saya masih bingung dengan yang namanya Kristen. Jadi saya masih bingung sama yang namanya omnipresent. Apa? Omnipresent? Hah? Bang, benerin dulu, Bang. Sinyalmu itu 1 bar cuman. Apa pertanyaannya, Bang? Allah itu omnipresent, Maha hadir. Halo? Nah, apa pertanyaannya, Bang? Halo? Iya, ada. Aduh, sinyalmu, Bang. Ada. Silakan bertanya apa? Silakan, Bang. Nah, jadi saya mau nanyakan soal omnipresentnya Tuhan gitu. Nah, Kita kan tahu kalau Tuhan itu maha hadir. Nah, jadi apakah Allah hadir itu dalam neraka? Terus wujudnya seperti apa? Kan kalau dalam perjanjian lama kita bacanya bentar. itu Tadi kan udah Allah dijelaskan. dalam 2 wujud aja, yaitu kasih. Dengar. Tadi kan udah dijelaskan, neraka itu adalah keadaan ketiadaan Allah. Terus kau bilang apakah Allah hadir di neraka? Iya, jadi
Di mana Allah itu berada, di situ pasti ada hidup. Nah, neraka itu ketiadaan Allah. Itu, Bang. Silakan. Oh, jadi neraka itu. Oh, oke. Nah, jadi itu adalah keadaan di mana Allah itu tidak ada. Karena itu tempatnya penyiksaan. Itu kematian, kekal. Itulah. Silakan, Nah, John. karena saya pernah dengar kan ke pendeta saya, dia bilang Allah itu hadir di neraka tapi dalam bentuk murkanya. Makanya di situ saya bingung gitu. Ya. Nggak apa-apa. Jadi neraka itu adalah keadaan di mana penghakiman terakhir itu, Bang. Penghukuman itu. Di situ tidak ada kehidupan. Di situ yang ada kematian. Ini buat pertanyaan terakhir sih Kak, yang masih saya bingung. Jadi kan di asrama, ini kan saya asrama. Nah terus teman saya itu yang Katolik sering yang namanya diejek gitu. Kalau dia itu transubstansi. Jadi Katolik emang itu ya Kak, transubstansi atau gimana? Kalau Untuk di pengakuan pemahaman sakramen Katolik itu. memang demikian gitu. Itu pemahaman di Katolik gitu. Kalau di dalam pemahaman Kristen ya, Anda tahu Yesus itu dalam rupa manusia, tetapi dalam rupa manusia dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Ya, jadi ekaristi itu ya seperti itu. Kelihatannya roti dan anggur, tetapi secara misteri ilahi itu adalah sepenuhnya darah dan tubuh Kristus. Gitu. Silakan Bang, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Ya, kalau menurut kamu gimana memang? Terima kasih. Mungkin dia belum paham. Hah? Mati dia. Mati dia, maksudnya jatuh. Apa tuh saya nggak nyimak? Apa tuh? Nggak nyimak apa? Malu-malu. Halo, Peace Point. Ya, Shalom Agatha. Salam. Ya, pengen nanya sih, soalnya aku punya pertanyaan yang sudah puluhan tahun di hatiku belum ada jawaban sih. Dari keempat Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu ada cerita tentang penangkapan Yesus. Namun ada di satu Injil, yaitu di Injil Markus, di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi cerita tentang ada orang yang lari dengan telanjang itu hanya di Injil Markus diceritakan, tapi di Injil Matius, Lukas sama Yohanes tidak diceritakan tentang ada orang yang lari dengan telanjang. Pengen nanya ala Agatha, yang lari dengan telanjang ini siapa? Rasul Markus. Oh. Dia menceritakan itu dari sudut pandangnya sebagai kata ganti orang ketiga. Makanya ada seorang muda yang mengikuti dia, yang dia lari ketika peristiwa penangkapan Yesus itu. Itu Rasul Markus. Nah, kita bisa lihat itu di dalam kisah para rasul-rasul ya. Itu di dalam Sinaksari. Itu adalah Rasul Markus sendiri. Okay. Ada juga kalau kamu mau menemukan juga gaya bahasa yang seperti itu, kamu bisa lihat di Korintus. Rasul Paulus juga menuliskan hal yang sama. Ada seseorang yang sudah 3 tahun yang lalu dia diangkat ke langit ketiga, entah dalam roh, entah dalam jasmani, dia diangkat ke langit ketiga itu. Itu juga Rasul Paulus sendiri tuh. Jadi kesaksian dia. Cuman dia menggunakan gaya bahasa sebagai kata ganti orang ketiga.
Baik, terima kasih Agatha. Soalnya ini Injil Markus ini pertanyaan tentang siapa yang melahirkan telanjang itu sudah 27 tahun di dalam otak saya nggak dapat jawabannya sampai detik dan akhirnya sudah Waduh, dapat. waduh. Terima kasih. Kenapa nggak dikasih tahu? Nggak nanya kah sama pendetanya? Saya pernah nanya ke pendetanya malah membalikan ke saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Olo tahe aise dot muainiate katanya. Dia jadi bertanya balik sama saya, siapa itu ya? Katanya kan dia saya bingung gitu loh. Pendeta aja nggak tahu menjawabnya. Makanya saya bersyukur dapat room ini tadi. Akhirnya setelah 27 tahun itu saya baca berulang-ulang berusaha untuk mengerti. Akhirnya saya dapat jawabannya. Ternyata Memang itu nggak ada, Bang. Memang itu nggak ada di situ. Itu adanya di tradisi suci gereja purba. Itu di dalam kitab Sinaksarion. Gitu. Oke, siap. Itu aja Agatha. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Memberkati, Bang. Terima kasih sekali. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Malu-malu, na 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 na. Ih, nggak gereja. Halo Kita Kak, gereja sore aja. Halo Manik Tika, halo. Silakan Kak Manik. ya halo selamat siang Kak. Selamat siang, Ya, Kak. ya. Aku mau bertanya Kak, kan kalau kita orang Kristen meninggal dalam keadaan percaya Kristus, terus kita itu arwahnya dituntun malaikat ke Firdaus, ya kan? Terus selama setahun ini aku bergumul setelah kepergian anakku yang kedua, jadi aku sering bertanya apakah nanti di Firdaus, semisal kita bertemu, apakah masih saling mengenal apa gimana gitu loh. Masih saling mengenal. Bisa dibaca di dalam Lukas 16. Di situ Firdaus dan orang kaya itu saling mengenali. Itu. Jadi kita saling mengenal nanti. Itu Kak. Nanti anak kakak juga akan mengenali kakak. Oh, aku mau nanya satu lagi Kak. Silakan. Oh iya ya. Terus gini kan kalau kita orang Batak kan Kak sering kalau orang tua meninggal pasti sering bilangnya doakan kami anak cucumu. Nah sementara kita ini yang masih di bumi kan bisa mendoakan orang meninggal. Apa namanya Kak? Itu kira-kira salah nggak sih kalau kita ngomong doakan kami anak cucumu gitu Kak? Ya, nggak salah karena gini ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan mati. Mereka tetap hidup di Firdaus, cuman beda alam. Mereka juga akan melihat kita dan menyaksikan kita gitu. Kalau kita minta didoakan yang sedang berjuang di dunia ini ya itu boleh. Bahkan kita boleh meminta bantuan para kudus, para nabi dan para rasul. Kita boleh meminta bantuan mereka. Karena di dalam Alkitab dikatakan ya, di dalam Yakobus. Di Yakobus 1 di mana saya lupa ya. Bahwa saling mendoakanlah kamu, kan kata Rasul Yakobus begitu. Lalu dikatakan juga ya kan, doa orang benar besar kuasanya. Nah kita minta tolong didoakan oleh orang-orang benar yang sudah mendahului kita itu boleh. Karena di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Kita semua yang percaya kepada Yesus tetap hidup walau sudah mati. Jadi kita yang sedang berjuang dalam pertandingan hidup kita yang di dunia ini, kita boleh meminta bantuan doa orang-orang yang sudah mendahului kita. Terutama orang-orang kudus dan Bunda Maria. Nah mereka itu kan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka itu di Firdaus. Tentu doa mereka itu lebih didengar dibandingkan kita. Seperti itu Kak. Silakan Kak Manik. Takutnya Kak Manik nih nggak denger ini karena sinyalnya ini ya. Tauhid. Iya macet-macet. Kak tadi dalilnya di mana ya Kak kalau kita itu saling mengenal gitu? Soalnya aku kemarin pernah naik Lukas ke rumah 16. apologet juga katanya kita Lukas 16 ya. Ya. Oh ya oke terima kasih ya Kak. Itu Lazarus, kisah Oke. Lazarus dan orang kaya. Nanti Kakak baca di situ. Lukas 16. Oh oke. Ya. Itu saling mengenal ya. Kakak boleh mulai baca itu dari mana nih?
Dari ayat 19 Kak. Lukas 16 ayat 19 sampai ke bawah itu. Ada, kita saling mengenal itu. Ada lagi Kak Mani yang mau ditanyakan? Ya. Itu aja sih. Ya, Tuhan berkati ya Kak ya. Makasih ya Kak ya. God bless you. God bless you too. Ada ini Love Dead 88 ya. Matius 7 ayat 21 23, Tuhan datang kedua kali untuk usir Oten. Iya, betul. Tuhan Yesus itu datang kedua kali untuk ngusir Oten yang mengajarkan ajaran sesat. Betul itu. Jadi ada oten-oten yang mengajarkan ajaran sesat, itu diusir sama Yesus. Betul. Ya. Nggak salah itu ayatnya. Bagus. Jadi hati-hati untuk oten-oten, jangan sampai kita diusir Tuhan Yesus karena ajaran kita sesat. Halo Manado, Kak Laura, shalom. Jangan lupa, makasih ya udah diingatkan ya. Saya juga mau mengingatkan Mariam 71 ya. Jadi saudara-saudaranya gitu. Emang ada anak Yesus, anak-anak saudara Yesus Kalau dibilang adik-adiknya kan gitu. Loh kok berantem pula dia? Ya makasih ya yang udah, siapa tadi ujungnya 88 udah diingatkan ya. Terima kasih. Jangan lupa juga kita juga mau ingatkan Mariam 71 untuk kalian. Mau kalian beramal jariah seperti apa, tetap semuanya mendatangi neraka. Alhamdulillah. Kita saling mengingatkan ya. Ingat Mariam 71. Kita ingat Yohanes Matius 7. Gitu. Anjay. Aku galau. Yang di bawah jangan lupa minum es teh manis ya, biar kita tetap manis. Shalom kakak. Salam Along. Kakak izin tanya kak, kebetulan saya mualaf baru bergabung kak. Masya Allah, selamat menikmati neraka ya. Amin. Amin nggak tuh? Silakan bang, silakan. Kak, mau tanya kak, tuh ada pertanyaan dari teman kerja. Yesus sehabis usia 12 tahun sampai sebelum 33 tahun itu beliau ada di mana ya kak? Ada di rumah ibunya, ada di dalam Lukas 2 di sini dikatakan ya. Yesus Kristus itu bersama ibunya tiap-tiap tahun ya ke Bait Allah untuk melakukan kurban di hari Paskah. Nih, bisa dilihat ya di ayat 41-nya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Berarti ibu dan Tuhan Yesus ini ke Yerusalem seperti yang biasa lazim dilakukan pada perayaan itu. Dan 3 hari Tuhan Yesus itu ada di Bait Allah. Setelah 3 hari dia pulang bersama ibunya kembali ke Nazaret. Itu bukan hilang ya, di rumah emaknya dia sebagai tukang kayu. Gitu bang. Oke, makasih kakak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, semangat ya nyembahnya ke arah kiblat. Kayak Jokowi tukang kayu, iya. Memang dia itu datang sebagai hamba kan. Jadi dia memang anak tukang kayu guys. Ada kok, di Yohanes juga dikatakan ya. Dari mana dia mendapatkan pengetahuan itu? Padahal dia anak tukang kayu gitu. Ya, karena dia menjadi bagian yang terkecil dari manusia itu. Gak apa-apa, Tuhan Yesus itu merendahkan diri. Menjadi sama seperti manusia. Halo. Halo Toko Anugrah. Halo Kak Agatha. Ya, Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Islam atau Kristen Kak? Ya Kristen Kak. Ya, silakan kakak mau bertanya apa? Kak Agatha mau nanya soal Ayub 3.
Kan di situ tuh iblis itu ngobrol sama Allah tuh ya soal Ayub itu kan. Jadi aku tuh pemahaman yang dari aku tuh sebenarnya kan Allah itu di tahta kudus ya Kak. Dia kan nggak bisa bersentuhan dengan dosa gitu. Tapi kok bisa ya di situ tuh dia bisa berdialog dengan Allah itu gitu. Mohon penjelasannya gitu Kak. Ya, jadi kan dikatakan di dalam Yesaya juga kan bahwa iblis itu menjelajahi bumi dan dia itu melihat seseorang yang bernama Ayub dan dia meminta izin untuk mencobai. Jadi walaupun iblis ini sudah diusir dari sorga, tetapi dia punya akses untuk ke sorga gitu, untuk bertemu dengan Allah gitu. Oh, jadi maksudku iblis itu kan apa ya? Pendosa gitu ya, bapak pendosa gitu. Tapi bisa gitu Kak, ngobrol dengan dia, berkomunikasi itu tuh bisa ya, sekalipun dia maha kudus gitu Kak Agatha. Ya, sekalipun Allah itu maha kudus, nih di dunia ini aja penuh dengan dosa. Tapi Allah hadir kan di tengah-tengah kita. Jadi secara esensi Allah itu tidak terhampiri, tetapi secara energi Allah itu ada di mana-mana. Termasuk ada di antara kita yang penuh dengan dosa ini. Nah, tadi saya udah jawab. Jadi walaupun iblis ini atau malaikat yang jatuh ini sudah diusir dari sorga, dia tetap memiliki akses untuk ke sorga, untuk menjumpai Allah dan ingin mencobai manusia. Dia kan minta izin tuh, ingin mencobai Ayub gitu. Oh, Gitu. Dan gini ya Kak, sorga itu kan ada tingkatannya ya. Ada langit pertama, ada langit kedua dan langit ketiga. Di Alkitab itu jelas kita tahu gitu. Nah, saya belum tahu pasti di langit keberapakah iblis ini menjumpai Allah untuk mencobai Ayub. Sekarang gini, kalau Kakak bilang kan Allah itu di sorga Kak. Nah, apakah Allah itu juga tidak ada di dunia ini Kak? Ada. Dan di dunia ini juga penuh dengan dosa. Iblis itu di mana-mana. Bahkan sebagian dari angkasa ini juga didiami oleh kerajaan-kerajaan iblis, penguasa-penguasa angkasa. Gitu. Oke, itu soal omnipresentnya gitu ya Kak ya. Kalau soal bertemu gitu, emang itu tuh secara harfiah Jadi itu adalah manifestasi dari Allah itu yang bertemu dengan iblis itu. Jadi bukan secara esensinya. Gitu. Kalau kita baca di dalam Keluaran ya, Allah juga bertatap sama seperti manusia bertatap muka dengan Musa kan. Nah, itu adalah teofaninya gitu. Manifestasi dari Allah itu bukan secara esensi gitu. Oh gitu. Ya, karena Allah itu tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat itu adalah setelah dia mengimanen gitu. Setelah dia menampakkan diri dalam rupa bisa jadi rupa manusia, bisa rupa tiang awan, tiang api, semak yang tidak terbakar. Itu adalah kehadirat Allah. Oke Kak, melanjutkan percakapan dia dengan Allah itu sendiri, itu kan contohnya adalah kisahnya dia kepada Ayub gitu ya Kak, terhadap Ayub. Apakah di kisah selanjutnya memang ada obrolan seperti itu? Apakah memang iblis setiap satu harus minta izin ke Allah untuk mencobai manusia kah? Atau gimana ya Kak? Bukan, jadi kasusnya itu kenapa Ayub dicobai dan Allah itu seolah-olah ya Allah itu bertemu langsung dengan iblis ingin mencobai. Ini adalah nubuatan untuk Matius 4. Kakak pernah tahu Yesus dicobai iblis? Ya. Nah itu jadi peristiwa setan itu mencobai Ayub. Ini adalah tipologi dari Kristus yang dicobai iblis secara langsung. Jadi Allah itu kan dikatakan iblis bertemu langsung dengan Allah. Yesus kita percaya dia adalah Allah dan manusia. Dia juga bertatap muka langsung kan dengan iblis kan. Dan iblis mencobainya secara langsung itu. Nah jadi apa yang dinubuatkan di dalam Ayub itu adalah penggenapannya Yesus yang dalam rupa manusia. Dalam inkarnasinya dia itu dicobai oleh iblis. Jadi itu tadi.
Oh keren. Jadi iblis itu nggak bisa melihat secara langsung Allah. Oke, aduh thank you banget Kak Agatha. Saat ini mau nanya itu dulu. Nanti next time aku bakal mampir lagi ngobrol lagi ya Kak Agatha ya. Oke, thank you. Thank you Tuhan banget, berkati. berkati banget. God bless you Kak Agatha. Ya, sama-sama. Kita naikin yang lagi, yang lain mana? Ini kayaknya RT 6 kagak ada yang mau naik ya. Iblis juga pernah mencobai Yesus berhadapan muka. Lah itu tadi tipologinya kan. Naik Kak, yang mana tuh? Gosama. Shalom Bang Kris. Malu-malu. Na 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 na. Salam Kak Agatha. Salam. Kak, saya izin, saya mau tanya dulu, cuman jangan dibully ya. Aku mau sedikit bertanya aja, jangan nanti diketawain. Mana ada orang bertanya dibully kalau pertanyaanmu itu secara sehat kan itu. Saya Kristen Kak. Silakan. Gini, boleh sedikit cerita dulu Kak, baru nanti bertanya. Enggak lah, langsung pertanyaan aja. Kalau cerita nanti panjang Bang. Sebentar aja sih. Saya gini Kak, pernah 30 detik, dulu silakan. mimpi Tuhan Yesus kan gitu. Entah itu betul dalam mimpi saya atau iya atau enggak. Cuman dari situ saya kadang mulai ngobatin orang gitu loh Kak. Jadi cukup mengganggu buat saya gitu loh Kak. Izin Kak, apa memang itu kemarin kan saya bertanya sama pendeta, katanya itu kuasa iblis. Gitu loh Kak. Itu yang saya tanyakan ke Kakak, kira-kira untuk bisa lepas dari situ dari Obatin kayak gimana Abang dokter? bukan Kak. Jadi kadang ada orang yang sakit datang, banyak yang sembuh, banyak juga enggak. Sementara awalnya saya nggak ngerti apa-apa gitu loh Kak. Nggak jelas maksudnya apa Bang? Abang ini jadi apa nih? Jadi kadang kan orang sering Nanti. jadi datang berobat ke rumah gitu. Sementara kan saya ada kegiatan juga kerja. Cuman terkadang di dalam diri kita itu Kak menolaknya sebenarnya hati kita. Tapi kadang mau juga, tapi ada yang banyak sembuh gitu loh Kak. Saya mau tanya itu kekuatan setan apa kayak apa gitu loh Kak. Aku dukun. Bukan Kak, saya nggak pernah dukun. Bukan, ini yang bawa bilang dukun. Maksudnya ini pekerjaan apa nih kayak gini nih? Yang kadang di diri kita itu Kak tergerak, kayak ada yang menggerakkan gitu loh Kak. Di luar kontrol kita gitu loh, kontrol diri kita gitu loh Kak. Terus? Jadi cukup mengganggu gitu loh Kak. Oh, pengobatan alternatif. Iya macam-macam Kak. Oh gitu. Ya kalau misalnya ini, kita kan gini ya. Sampai sekarang kita tuh masih percaya mujizat Yesus itu banyak ya. Ada orang-orang kudus tuh banyak sekali yang melakukan banyak mujizat. Nah kalau kayak modelan Abang ini dapat kuasa seperti itu ya memang benar juga. Jadi harus dipertanyakan dan harus diuji. Karena kita harus menguji setiap roh yang datang kepada kita. Gitu. Iya Kak, itu. Kalau Abang niatnya membantu orang lain gitu ya, dengan kekuatan itu dan tidak membuat Abang menjadi sombong, tidak menjadikan itu sebagai sarana Abang cari uang juga gitu ya. Kalau Nggak jadi pernah, Kak. saluran Nggak berkat bagi orang itu nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya itu bukan ada indikasi untuk mengarah kepada hal-hal yang bersifat jahat gitu kan. Enggak ada Kak. Nah, yang apa-apa. Cuman gini Kak, awalnya kan saya pengusaha nih kan Kak ya. Jadi semenjak itu ujungnya waktu saya terbagi pikiran saya juga kayak terganggu gitu loh Kak. Contoh jadi ekonomi saya itu ujungnya banyak yang jadinya terlantar gitu loh Kak. Gitu loh yang saya rasakan itu gitu loh Kak. Oke, tapi kamu itu menyembuhkannya itu oleh kekuatan Yesus kah atau kekuatan siapa? Kamu enggak? Saya hanya berdoa aja Kak sama Tuhan gitu loh Kak. Sementara kan kalau saya pikir nih, saya kan orangnya jelek kayak gini gitu loh kan istilahnya, bukannya orang baik gitu loh Kak, gitu loh. Bandel juga gitu loh, jarang juga ke gereja gitu loh. Kok bisa gitu loh Kak? Apa memang ini setan apa gitu loh Kak? Ya. Gitu loh. Itu bisa jadi roh-roh kegelapan ya. Jadi nanti kakak abang ini jadi kayak berpikir, oh ini dapat karunia dari Tuhan. Saya nggak pernah merasa Kak, makanya saya tanyakan Kak. Kalau Anda tidak merasa, memang itu bukan berasal dari Allah. Gitu.
Jadi bagaimanakah cara melepaskannya? Abang harus sering-sering berpuasa. Gitu, berdoa dan berpuasa. Karena untuk supaya kita terhindar dari kita ditunggangi oleh roh-roh jahat atau kuasa-kuasa jahat itu ya, kita itu harus rajin-rajin berpuasa. Nah, ini salah satu ini ya. Salah satu saran saya ya, Abang boleh mulai dari sekarang itu untuk tidak makan daging, mungkin berpuasa untuk berpantang gitu. Gitu Bang. Jadi itu tuh caranya, itu cara paling ampuh itu dengan berdoa dan berpuasa. Yang sedikit saya tanyakan Kak, sebelum ini kan, saya kan dulunya Muslim loh Kak. Masuk ke Kristen karena menikah dengan istri saya. Nggak lama saya mimpi Tuhan Yesus itu, cuman pada dalam mimpi saya tuh saya menertawakan Yesus itu gitu loh. Jadi waktu itu saya melihat putih bercahaya, cuman dalam mimpiku tuh dia ditimpa sama salib, cuman saya tertawai gitu loh. Merasa menyesal gitu loh Kak dalam hati, tapi ya namanya mimpi sudah terjadi gitu loh Kak. Kalau mimpi itu hanya bunga tidur ya. Jadi jangan kita memikirkan terus mimpi itu bukan realita. Nah, dari situlah mulai saya gitu loh Kak. Jadi kalau memang makasih banyak loh sarannya loh Kak. Saya juga sampai sekarang juga bingung dengan keadaan ini gitu loh Kak. Iya. Banyak Banyak-banyak diskusi sama berpuasa. pendeta juga, nggak ada jawaban, malah ngajak saya KKR. Ya nggak apa-apa, ngajak KKR kita ibadah sama-sama itu bagus kok. Cuman saya takutkan nanti jadikan alat juga jadinya gitu loh Kak. Ya pokoknya itu tadi Bang, jangan pula itu dijadikan mata pencaharian, jangan juga dijadikan itu kesombongan bagi diri kita gitu. Kalau kita tahu dan kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, ya kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan gitu. Supaya bisa lepas, kalaupun itu memang kuasa jahat, supaya bisa lepas dari kuasa jahat itu ya kita harus banyak-banyak berpuasa dan berdoa. Karena ada jenis setan yang hanya bisa diusir dengan berpuasa dan berdoa. Berdoa dan berpuasa. Makanya saya takut tadi Kak jadi bulian karena nanya yang kayak gini kan gitu. Gak apa-apa Bang. Nah makanya lebih baik kan, karena kita udah capek juga nanya kemana-mana, pendeta kita undang gitu. Atau juga nggak dapat kita gitu, contohnya kayak mana lepas dari sini gitu loh Kak. Iya, itu Bang, kalau di Alkitab itu dikatakan gitu. Ada memang, bahkan Rasul itu juga tidak sanggup mengusir yang seperti itu, roh-roh yang seperti itu, yang kayak kita kira itu dari Tuhan gitu. Padahal itu bukan. Makanya untuk teman-teman Kristen selalu saya ingatkan gitu ya, jangan takjub terhadap mukjizat-mukjizat yang seperti demikian. Kenapa? Karena iblis juga bisa bermukjizat, tetapi kebenaran itu tetap adalah Yesus. Gitu. Jadi tetap maaf rendah sampai saya mencari, saya ada kawan pendeta dari Konghucu. Saking kita itu udah mulai putus asa gitu loh Kak untuk mengusir gitu loh Kak ya. Jadi bahkan saya cari mereka pergi ke sana juga nggak ada hasil yang memuaskan gitu loh Kak. Jadi bahkan orang yang berobat itu semakin banyak yang datang, sementara kita kan nggak bisa terima uang gitu. Jadi semakin tersiksa gitu loh Kak. Iya nggak apa-apa. Pokoknya maaf saya tidak bisa mengobati seperti itu ya. Abang tinggal arahkan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, mencari pertolongan itu kepada Tuhan Yesus, atau kalau memang sakit fisik ya boleh ke dokter gitu. Tetapi apapun itu sakitnya, misalnya keluhan-keluhan gitu, sebaiknya Abang sendiri arahkan ke Tuhan Yesus saja. Berdoalah kepada Tuhan Yesus gitu. Udah kita saya arahkan terusnya Kak, saya arahkan terus. Tapi kalau ketika saya kan juga punya hati gitu ya, ketika seseorang itu sudah menangis jauh-jauh datang, apa dia bilang, pegang aja katanya. Cuman dalam batin kita, apa saya nggak punya kuasa gitu loh, nggak ngerasa gitu loh Kak, nggak punya kuasa gitu loh. Ya, jangan dikatakan tidak punya kuasa. Manusia memang tidak punya kuasa, tetapi Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari kita dan lebih besar kuasanya daripada roh-roh jahat tadi itu, Bang. Tetap rendah hati itu penting ya, Bang ya. Tetap rendah hati, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, rajin-rajin berdoa dan berpuasa. Mendengar Sampai firman Tuhan itu bagus. saya buat penampilan saya Kak, biar orang nggak percaya, saya ikat rambut, saya kayak buat gaya preman.
biar orang nggak datang lagi gitu loh Kak. Sementara bukan itu kepribadian saya gitu loh, Kak. Ya, nggak apa-apa Bang. Gitu. Itu aja saran dari saya Bang. Iya, makasih banyak Kak, makasih banyak ya. Ya, Ya, Tuhan salam. berkati ya Bang ya. Shalom. Iya. Kita naikkan lagi.